Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asdili Mehmori dengan NPM 121142012012004. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, dan fungsi dari sistem penginderaan manusia. Ya baik, sebelum saya melanjutkannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih anatomi sistem penginderaan manusia. Yang dimaksudkan dengan sistem penginderaan adalah organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara yang membawa kesan perasa atau sensoric inversion dari organ indera menuju ke otak, di mana perasaan ini ditafsirkan. Sistem penginderaan terbagi menjadi 5, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Berikut ini saya akan memaparkan sistem-sistem penginderaan manusia. Indera penglihatan. Mata adalah organ yang kompleks yang berkembang dari bercak-bercak primitif yang peka cahaya pada permukaan invertebrata. Dalam wadah perlindungannya, tiap mata mempunyai lapisan reseptor, suatu sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor, dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Berikut ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada mata. Yang pertama, sklera. Lapisan perlindungan luar bola mata disebut sklera, yang di sebelah depan berubah menjadi kornea yang transparan. Fungsi dari sklera ini untuk membiarkan berkas cahaya untuk masuk ke dalam mata. Yang kedua, badan koroid. Badan koroid yaitu suatu lapisan berpigmen yang mengandung banyak dari pembuluh darah yang memberi makna bentukan-bentukan dalam bola mata. Yang ketiga, lensa. Lensa kristalina adalah struktur transparan yang dipertahankan tempatnya oleh ligamentum ciliaris atau biasa disebut sonul cyani. Fungsi lensa ialah untuk memfokuskan cahaya yang berasal dari benda agar jatuh tepat di retina mata. Yang keempat, iris. Di depan lensa terdapat iris yang memberi warna pada mata. Iris mengandung serabut-serabut otot siruler yang berfungsi untuk menyempitkan dan serabut-serabut radial yang berfungsi melebarkan pupil. Perubahan-perubahan pada diameter pupil dapat menimbulkan sampai 5 kali perubahan pada jumlah cahaya yang mencapai retina. Fungsi utama iris adalah untuk meningkatkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata pada waktu gelap dan untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata pada waktu terang. Yang kelima, retina. Tersusun dari 10 lapisan dan mengandung sel-sel batang dan sel-sel kerucut yang berfungsi sebagai reseptor bagi indera penglihatan ditambah dengan 4 jenis neuron. Yang pertama, A sel bipolar, B sel ganglion, yang C sel horizontal, dan D sel amakrin. Selanjutnya adalah indera pendengaran. Telinga adalah organ penginderaan dengan fungsi ganda dan kompleks. Indera pendengaran berperan penting dalam partisipasi seseorang dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Sangat penting untuk perkembangan normal dan pemeliharaan bicara, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui bicara tergantung dengan kemampuan mendengar. Anatomi telinga luar. Yang pertama, telinga luar yang terdiri dari auricula atau pinna dan canalis auditorius externus dipisahkan dari telinga tengah oleh struktur seperti cakman yang dinamakan membran timpani atau gendang telinga. Yang kedua, anatomi telinga tengah. Telinga tengah tersusun atas membran timpani atau gendang telinga di sebelah lateral dan kapsul optik di sebelah medial celah telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga berisi udara, merupakan rumah bagi osikuli atau tulang telinga tengah. Dihubungkan dengan tuba eustachi ke nasofaring. Berhubungan dengan beberapa sel berisi udara di bagian mastoid tulang temporal. Telinga tengah mengandung tulang terkecil atau osikuli, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tuba
eustachi yang lebarnya sekitar 1 mm, panjangnya sekitar 35 mm, menghubungkan telinga tengah ke nasofaring. Yang ketiga, anatomi telinga dalam. Telinga dalam tertanam jauh di dalam bagian tulang temporal, organ untuk mendengarkan atau koklea, dan keseimbangan kanalis simicularis. Begitu juga cranial 7 atau nervus facialis, dan 8 nervus cochlea vestibularis. Semuanya merupakan bagian dari kompleks anatomi. Selanjutnya, indera penciuman. Penciuman dan pengecapan umumnya digolongkan sebagai perasaan visceral karena hubungannya yang erat dengan fungsi pencernaan. Reseptor pencium dan pengecap keduanya adalah komereseptor yang dirangsang oleh molekul-molekul dalam larutan dalam cairan hidung dan mulut. Membran mukosa penciuman. Reseptor penciuman terletak pada bagian khusus dari mukosa hidung. Membran mukosa pencium berpigmen kekuning-kuningan. Sel-sel penyangga mensekresi lapisan mukus yang terus-menerus melapisi epitel dan mengirimkan banyak mikrofolir rambut halus ke dalam mukus ini. Tersebar di antara sel-sel penyangga membran mukosa ini terdapat 10-20 juta reseptor. Tiap-tiap reseptor penciuman adalah satu neuron. Membran mukosa penciuman dikatakan merupakan tempat di mana sistem saraf paling dekat dengan dunia luar. Bulbus olfactorius. Di dalam bulbus olfactorius, akson reseptor berakhir di antara dendrit dari sel-sel mitra dan sel-sel berjambul atau tufted untuk membentuk kompleks sinaps bulat yang dinamakan glomeruli olfaktori. Rata-rata 26.000 akson sel reseptor berkonvergensi pada tiap-tiap glomerulus. Yang ketiga, fisiologi penghitungan. Perangsang atau reseptor penciuman hanya memberi respon terhadap saat yang bersentuhan dengan epitel penciuman dan larut dalam lapisan mukus yang tipis. Ambang penciuman untuk berbagai zat reseptor melukiskan kepekaan yang menyolok dan reseptor penciuman yang terhadap beberapa zat. Selanjutnya, indera pengecap. Lidah merupakan bagian tubuh yang penting untuk indera pengecap yang di dalamnya terdapat komoreseptor untuk merasakan respon rasa asin, asam, pahit, dan rasa manis. Muskulus pada lidah. Yang pertama, muskulus extrinsic terbagi menjadi 3, yaitu muskulus geniculosus merupakan otot lidah terkuat. Musculus hygrosus merupakan lembaran 4 sisi yang tipis. Musculus styloclosus menggerakkan lidah ke depan dan ke belakang. Yang kedua, musculus intrinsik. Musculus longitudinalis superior inferior linguae. B. Musculus transversus linguae. C. Verticalis linguae. Bagian-bagian pada lidah. Yang pertama, radix linguae, pangkal lidah. 2. Dorsum linguae, punggung lidah. 3. Apex linguae, ujung lidah. Papila pada lidah. Papila circumflava ada 8 hingga 12 buah dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah. Yang kedua, papillae vulgaris menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Yang ketiga, papillae fliformis adalah yang terbanyak menyebar pada seluruh permukaan lidah. Papillae fliform lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuhan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah indera peraba. Kulit dapat dengan mudah dilihat dan diraba, hidup dan menjamin kelangsungan hidup. Kulit menyokong penampilan dan kepribadian seseorang dan menjadi ciri berbagai tanda kehidupan, yaitu ras, genetik, estetik, budaya, bangsa, dan agama. Berikut struktur kulit.
Hipodermis merupakan zona transisional di antara kulit dan jaringan adiposa di bawahnya, mengandung sel lemak. Demikiannya juga jaringan ikat putih dan kuning kumparan dan sejumlah glandula sebasea dan radix dan sejumlah rambut. Di kelenjar keringat terdiri dari glomerulus atau bagian sekresi dan ductus. Secara relatif terdapat satu darah yang kaya dan mensekresi keringat yang agak keruh, hampir tidak berbau, hampir mengandung 99% air, dan sejumlah kecil klorida, urea, amonium, asam urat, dan kreatin. Appendices termasuk rambut dan kuku. Rambut berasal dari epitel dan terbentuk dari sel-sel tanduk yang mengalami modifikasi yang timbul dalam struktur yang kompleks, yaitu folikel yang terletak dalam lapisan dermis yang lebih dalam. Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kulit. Fungsi kulit proteksi. Kulit melindungi bagian dalam tubuh manusia terdapat gangguan fisik maupun mekanik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi seperti zat-zat kimia iritan, yaitu lisol, karbon, asam atau basa kuat lainnya, gangguan panas atau dingin, gangguan sinar radiasi atau sinar ultraviolet, gangguan kuman, jamur, bakteri atau virus. Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, maupun benda padat lainnya. Fungsi ekskresi. Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa metabolisme dalam tubuh, misalnya NaCl, urea, amonia, dan sedikit lemak kelenjar lemak. Sekian dari penjelasan tentang anatomi dan sistem penginderaan pada manusia.